Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Risalatul Hanifah NIM 6. Yang kedua ada Ayuni Eka Mulfiani NIM 18. Yang ketiga ada Puja Prasetya NIM 46. Di sini kami akan mempresentasikan analisis semiotika dalam cerpen yang berjudul 7 Kebaikan di Lebah di Negeri Kesedihan. Cerpen tersebut karya dari Dr. Heru Kurniawan M.Hum. Yang pertama saya akan menjelaskan semiotik. Istilah semiotik berasal dari kata Yunani kuno yaitu semeion yang berarti tanda atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu sign. Semiotik berupa ilmu yang mengkaji tentang tanda-tanda. Ilmu ini menganggap bahwa fenomena sosial atau masyarakat dan kebudayaan di dalamnya merupakan tanda semiotika dapat dijadikan sebuah pendekatan dalam melakukan analisis karya sastra. Dapat dicontohkan yang kita ketahui sebuah karya sastra dapat menyajikan tanda-tanda yang dapat dilihat dari pemakaian bahasa yang digunakan. Pada saat membaca, seorang akan menginterpretasikan dengan cara yang berbeda berdasarkan pemahaman pembaca tersebut. Namun, semua itu dapat dibatasi oleh adanya pemahaman dalam konvensi bahasa, sastra, dan budaya. Seperti yang dikemukakan oleh Bertis dalam Tersat Tanpa Tahun, ada 5 sistem kode dalam kajian semiotik, yaitu yang pertama kode teka-teki, yang kedua kode konotatif, yang ketiga kode simbolis, dan yang keempat kode aksin, yang terakhir adalah kode budaya. Yang pertama saya akan menjelaskan kode teka-teki berkisar pada harapan pembaca mendapatkan nilai kebenaran terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam karya sastra. Dalam narasi tradisional, kode ini menjadi struktur utama. Yang kedua saya akan menjelaskan kode konotatif. Kode konotatif merupakan kode yang menawarkan pembaca untuk menyusun tema pada saat pembacaan. Konotasi kata frasa dapat dikelompokkan menjadi konotasi kata frasa yang mirip. Selanjutnya ada kode simbolis. Kode simbolis merupakan lambang atau dunia perumpamaan dalam menghayati arti hidup dan kehidupan. Simbol merupakan aspek pengodean fiksi yang paling khas bersifat struktural. Yang selanjutnya terdapat kode aksian. Kode aksian merupakan kode perbuatan-perbuatan atau aktivitas yang dituangkan dengan bahasa yang disusul secara linier. Semua aksian dapat dikodifikasi dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir terdapat kode budaya. Kode budaya merupakan acuan teks kepada benda-benda yang sedang diketahui dan dikodifikasi oleh budaya. Kode ini memiliki hubungan atau pengkajian dengan masyarakat. Faktor yang dikaji adalah bahasa dan non-bahasa. Dalam hal ini, keterkaitan dengan realitas budaya di masyarakat. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Ayuni Eka Mulfiani NIM 18 akan melanjutkan presentasi menganalisis cerpen Kode Teka-teki Cerita Anak yang berjudul 7 Kebaikan di Lebah di Negeri Kesedihan. Karya Heru Kurniawan dan Mulasi Tari adalah terdapat sebuah teka-teki yang mana cerita anak ini menceritakan seekor lebah yang awalnya jahat, tetapi seekor lebah tersebut berubah menjadi baik dengan melakukan kebaikan. Yang kedua ada kode konotatif yang terdapat pada cerpen 7 Kebaikan di Lebah di Negeri Kesedihan. Seperti tema cerpennya, Dido Lebah banyak membantu antar teman yang ada di sekelilingnya.
seperti membantu ibu tikus yang sedang sedih karena anak-anaknya dipenjara oleh Raja Tikus. Dido Lebah menyadarkan Raja Tikus bahwa ketampanan berada di dalam hati, bukan dari wajah. Dido Lebah merawat kakek semut yang sedang sakit selama 5 hari. Dido Lebah menyadarkan ibu singa bahwa berbagi itu sangat penting. Dido Lebah juga menyadarkan tupai jantan bahwa memiliki sifat sombong tidaklah baik. Kesombongan akan membuat teman kita sedih. Yang terakhir, Dido Lebah memiliki kebaikan membantu Raja Lajo dari rekaman gagak dan mengajarkan kepada Raja Lajo bahwa sesungguhnya setiap orang memiliki keistimewaan sendiri-sendiri. Sesuai tema, Dido Lebah melakukan 7 kebaikan kepada setiap orang. Selanjutnya, kode simbolis. Kode simbolis adalah dunia lambang, yaitu dunia personifikasi manusia dalam menghayati arti hidup dan kehidupan. Simbol merupakan aspek pengkodean fiksi yang paling khas bersifat struktural. Pengenalan simbol dilakukan melalui kelompok-kelompok bentuk yang teratur, mengulangi bermacam kode dan maksud dalam teks. Dalam cerpen ini, bagian menghayati arti hidup, yaitu pada bagian ketiga sampai bagian terakhir, di mana Dido Lebah mengajarkan kebaikan dalam kehidupan. Selanjutnya, kode aksian. Kode aksian mengandung prinsip bahwa perbuatan yang dituangkan dengan bahasa harus disusun secara lancar. Kode adalah perlengkapan utama teks yang dibaca orang. Semua aksian dapat dikodifikasi dari awal sampai akhir. Dasar penuangan secara linear itu adalah karena tidak semua aksian dapat dituangkan secara serentak dalam teks. Dalam cerpen ini, pada bagian aksian yang bersifat aktif dan dinamis berikut, yaitu pada kutipan Dido Lebah yang akan membebaskan anak-anak tikus, tetapi dia tertangkap oleh Raja Tikus. Dido Lebah pun berusaha menyadarkan Raja Tikus yang mengalami tidak kepedean secara wajah. Selanjutnya, kode budaya. Kode budaya merupakan acuan teks kepada benda-benda yang sudah diketahui dan dikodifikasikan oleh budaya. Kode ini merupakan peran metalingual, yakni pengkajian yang dilakukan dalam masyarakat mengenai hubungan faktor bahasa dan non-bahasa. Metalingual tampak bila dihubungkan kejadian dalam teks dengan realitas budaya. Selanjutnya, kode budaya pada cerpen ini tampak terlihat pada kutipan ketika ibu harimau dan ibu singa berkelahi karena ibu harimau dituduh mengambil makanan ibu singa. Ketika ditelusuri oleh Dido Lebah, ternyata yang mengambil makanan yaitu anjing penjaga. Anjing penjaga terpaksa mengambil makanan ibu singa karena ketika anjing penjaga bekerja di rumah ibu singa tidak diberi makanan. Makanan tersebut juga untuk anak-anak anjing penjaga. Kode budaya terdapat pada seorang ibu anjing yang melakukan apapun untuk anaknya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.